Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian Nahwu santai. Ya, kemarin sudah sempat membahas tentang macam-macam marfu'atul asma sehingga kita membahas khobar, ya, macam-macam khobar. Sekarang kita akan membahas isimnya kana wa akhwatuha. Oke. Yang kelima, ya. Al-khamisu ismu kana akhwatuha wa ya kana wa amsa wa asbaha wa adha wa dhalla wa bata wa sara wa laisa wa mazala wa mafati'a wa manfaka wa mabariha wa madama. Seluruh angka yang sudah disebutkan tadi nanti akan masuk kepada mubtada khobar, ya. Mubtada. Nah, jadi kalau definisi mubtada kemarin al ismu al ari anil awamilil lafziyah, isim yang tidak ada amil lafzinya di sana, maka ketika si mubtada ini sudah bertemu karena in the gang, sudah ada amil lafzinya di sana, nanti mubtada ini sudah tidak lagi bernama mubtada, ya. Jadi mubtada adalah masa lalu baginya. Dia berubah menjadi isimnya karena dan teman-temannya menasabkan khobar dan dinamakan dengan khobarnya kana. Contohnya kana Zaidun qa'iman. Nah, dalam contoh di sini awalnya itu Zaidun qa'imun. Zaidun qa'imun begini. Zaidunnya dibaca rofa sebagai mubtada, qa'imunnya juga dibaca rofa sebagai khobar. Kemudian tiba-tiba datanglah kana. Nah, karena si pelakor ini dia merebut si Zaid. Yang awalnya mubtada itu pasangan untuk khobar, ya mubtada beralih label menjadi isimnya kana. Lantas bagaimana dengan khobar? Khobarnya pun dibaca nasab menjadi qaiman. Begini, ya. Menjadi qaiman disebut dengan khobarnya kana. Jadi awalnya Zaidun qaimun menjadi kana Zaidun qaiman. Jadi emang karena ini dia merubah konsep dari mubtada khobar. Awalnya basicnya memang mubtada khobar, tapi ketika karena in the gang ini sudah masuk, ya, dia sebagai apa namanya pelakor, ya, sebagai perusak hubungan antara Zaid dan Qaim. Ya, Zaid ini menjadi isimnya kana dan Qaiman menjadi khobarnya kana. Contoh, kita coba buat yang berupa isim domir, ya. Umpama pertama lafadznya ana syurtiyun. Nah, saya seorang polisi. Nah, di sini ana dia mahalnya rofa dirofakan oleh amil maknawi ibtida. Amil yang hanya bisa kita persepsikan, tidak bisa kita tulis. Ya, yang memang terdapat di awal-awal jumlah ismiyah. Apakah letaknya sebelum khobar atau sebelum mubtada atau setelah mubtada? Tidak bisa kita pastikan karena hanya bisa kita persepsikan saja.
Bukti kalau amil maknawi ibtidak itu ada, ya rofaknya si mubtada itu. Tapi dalam kasus ini sayangnya mubtadanya mabni. Jadi mahalnya saja yang mahal rofa. Kemudian datanglah Laisa. Nah, Laisa ini dia menggantikan posisi amil maknawi ibtidak. Karena definisi mubtada tidak boleh ada amil lafzinya. Maka bila mana ada laisa sudah barang pasti nanti si mubtada ini tidak lagi bernama mubtada tapi isimnya laisa. Nah, ini bertemu begini kemudian menjadi dhamir mutasil menjadi lastu. Nah, lastu. Kalau warnanya sama-sama hitam nggak terlihat ya nanti. Nah, titiknya. Lastu. Nah, yang syurti pun menjadi nasab ya. Lastu syurtian. Karena amalnya karena indegeng tadi apa? Dia adalah tarfa'ul isma wa tanswibul khobar. Jadi yang marfu'atul asma'nya itu adalah isimnya karena indegengnya. Kalau khobarnya tidak. Lastu syurtian. Aku bukanlah seorang polisi. Dari sini dulu ada yang mau ditanyakan atau tidak? Silahkan. Saya buka ruang dan kesempatan untuk bertanya. Ya, kalau diam berarti tandanya paham. Nggak usah susah-susah. Ini kan gampang ini. Gampang. Baik, saya lanjutkan. Yang keenam sekarang. Khobarnya Ina dan kawan-kawannya. Apa saja Ina and the gang itu? Ina dan Ana ini sama-sama menunjukkan arti taukid. Taukid itu penegasan, pengukuhan, penguatan. Jadi supaya apa yang disampaikan itu mengandung nilai-nilai keyakinan di sana untuk meyakinkan lawan bicaranya. Kaitannya kan nanti dengan apa itu? Kaitannya dengan apa? Ilmu ma'ani. Al-makomnya ini mukhotabnya umpama ragu. Al-makomnya mukhotab ini mutarodid ya atau ingkar atau dia tidak ingkar, tidak mutarodid tapi menunjukkan ciri-ciri dengan memberikan taukid. Nah, untuk kan Jundi, Zaidun Jundi. Jundi itu artinya tentara ya, bukan judi. Kalau judi main slot. Zaidun Jundi. Awalnya begini. Kemudian datanglah Ka'ana dan semua berubah setelah Ka'ana menyerang. Nanti mubtada ini menjadi isimnya Ka'ana dan terbaca nasab. Dan khobarnya Jundiyun itu dirofakkan oleh Ka'ana. Kan jadi begini ya, kalau secara kronologis, khobar itu kan dirofakkan oleh mubtada. Mubtada dirofakkan oleh amil maknawi ibtidak. Nah sekarang kasusnya bila mana isim yang terletak di depan itu sudah tidak lagi menjadi mubtada. Yang beramal kepada khobar siapa? Ya amil nawasihnya. Nah, yang beramal kepada khobarnya ya amil nawasihnya. Jadi ketika Zaidan sudah berubah, sudah tidak lagi merofakkan khobar, maka di sini Ka'ana dia berperan sebagai perofak dari kata Jundiyun. Jundiyun ini khobar Ka'ana, ya dirofakkan oleh Ka'ana itu sendiri. Sedangkan Zaidannya adalah isimnya Ka'ana terbaca nasab. Berarti di sini yang marfatul asma yang mana? Yang marfatul asma adalah khobarnya. Jelas ya, saya rasa ini kecil.
Kecil. Kalau sudah pernah belajar jurumiyah dan ingat, ya ini ya semacam mengulang saja. Cuman kalau pernah belajar jurumiyah dan tidak ingat, ya mungkin masih mencerna. Yang berikutnya adalah kina. Loh, sebentar, wait. Kok hilang ini? Sebentar. Hanya host. Loh, sebentar. Ini ada yang masuk ini, sebentar. Sebentar ya, mohon ditunggu. Oh iya, tadi ada tamu tak diundang. Sampai mana tadi? Nah, saya lanjutkan. Mana tadi ya? Oh, Ina ini. Ina. Berikutnya adalah lakina. Ya, loh, nah, sebentar ya, ini ada sedikit gangguan.
Sebentar ya, coba saya keluar sebentar ini.